Selamat pagi pada teman-teman mahasiswa Politeknik Admi Surakarta angkatan 53. Salam jumpa dengan saya Gregorius Adi Prastiantomo yang akan mendampingi teman-teman dalam memaknai arti wawasan Nusantara di Politeknik Admi. Tadi dalam PDF teman-teman sudah melihat tentang pengertian wawasan Nusantara, tujuannya dan sebagainya. Nah, di presentasi kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat peran serta mahasiswa, terutama mahasiswa Politeknik Admi Surakarta, untuk terlibat dalam wawasan Nusantara yang sesungguhnya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di era kita seperti saat ini? Mari kita pekikkan semboyan angkatan kita. Oke? Sudah mulai? Atau kalian bisa siap-siap dulu mengambil tempat yang cukup luas supaya suaranya terdengar. Angkatan 53. Sekali lagi ya. Angkatan 53. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Teman-teman, hari ini kami ingin mengajak teman-teman dalam konteks wawasan Nusantara untuk melihat dan memperkenalkan ADMI sebagai pendidikan tinggi vokasi. Pendidikan tinggi vokasi adalah institusi dalam masyarakat yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan, di mana memiliki 3 tugas pokok yang disebut Tridharma perguruan tinggi. Keahlian terapan di Politeknik Admi itu meliputi 4 hal atau 5 hal yang mendasar. Yang pertama adalah keahlian mekanik, lalu keahlian elektronik, keahlian informatika, keahlian perancangan, dan keahlian rekayasa teknologi. Kelima hal ini terangkum menjadi dalam satu bidang besar yang namanya bidang manufaktur. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah, teman-teman. Tugas ini menuntut mahasiswa mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai agent of change dan agent of creativity. Itulah tugas pokok teman-teman nanti ketika kuliah di Politeknik Admi Surakarta. Nah, pokok bahasan kita di bab yang terakhir ini itu meliputi 3 hal yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan tinggi, lalu yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat, dan yang keempat ini sebagai tambahan Anda mahasiswa baru yang hidup di era industri 4.0, yaitu mahasiswa sebagai moral force dan sumber pengembangan teknologi. Apa itu nanti saya jelaskan di bab berikutnya. Pokok bahasan kita kali ini mencakup Tridharma perguruan tinggi yang pertama, yaitu pendidikan tinggi. Kita dituntut untuk bisa melaksanakan pendidikan dan mampu menyiapkan serta membentuk dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi di sini ADMI menuntut Anda sebagai mahasiswa itu bisa memiliki kompetensi yang cukup, baik dari sisi akademik maupun dari sisi teknologinya, kemampuan kalian menguasai teknologi. Lalu yang kedua, yaitu mengembangkan serta mengupayakan apa yang kalian pelajari dalam hal ini, nanti ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan di ADMI, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Ini adalah hal yang harus kalian dapatkan dalam proses belajar di pendidikan tinggi. Kaitannya dengan wawasan Nusantara masuk dalam konsep ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi, inti pendidikan tinggi haruslah menghasilkan ilmuwan
atau intelektual, serta pakar yang bermoral ketuhanan dan yang mengabdi pada kemanusiaan. Dalam Dharma yang kedua ini, teman-teman diharapkan untuk terlibat aktif dalam penelitian. Penelitian terapan itu merupakan misi perguruan tinggi vokasi, dalam hal ini ATMI, dan merupakan dharma kedua dari Tridharma perguruan tinggi. Unsur penelitian yang pertama itu taat pada kaidah berbahasa Indonesia, lalu sifatnya objektif, lalu yang ketiga itu mengungkap kebenaran, dan yang keempat ini mencari solusi atas permasalahan yang ada. Penelitian itu harus bisa masuk pada itu. Bagaimana Anda mencari solusi atas permasalahan yang ada. Lalu yang kelima, yang paling penting adalah bagaimana penelitian itu bermanfaat. Karena itu syarat peneliti itu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa harus mampu untuk jujur. Ini paling penting. Kenapa jujur? Karena ini syarat dasar agar Anda bisa menjadi orang yang lebih baik. Lalu yang kedua, tidak berorientasi pada uang. Yang ketiga, penelitian itu merupakan hasil karya Anda sendiri atau original. Yang keempat, Anda mempunyai sikap yang terbuka pada masukan orang lain. Selain itu juga kritis atau kalian selalu mau untuk bertanya dan terbuka pada wawasan yang baru. Nah, yang terakhir ini adalah unsur yang paling utama, yaitu kreativitas. Anak muda di era ini harus punya kreativitas. Inovasi yang bersifat vital, yakni inovasi penelitian terapan, itu harus mampu membawa pada rasa kemanusiaan dan juga keadilan. Kenapa demikian? Karena mahasiswa seperti kita nanti diwajibkan untuk mampu menciptakan barang-barang, produk-produk yang mendukung kemanusiaan, yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat, dan sifatnya adil. Artinya bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Secara lebih kecil pada masyarakat kita. Lalu yang ketiga, sebagai dharma yang ketiga, pengabdian masyarakat. Dalam hal ini, perguruan tinggi sebagai lembaga masyarakat diharapkan untuk senantiasa mengembangkan kegiatannya demi kepentingan masyarakat. Ada 6 hal yang bisa menjadi tolok ukur apakah pengabdian masyarakat itu berhasil atau tidak. Karena konteksnya adalah memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Nah, asas kebermanfaatan atau kebergunaan pengabdian masyarakat itu dibagi menjadi tadi 6 hal tadi. Yang pertama adalah prosentasenya ya. 30% itu harus mampu menciptakan startup atau bisnis model baru. Itu. Lalu yang kedua, 25% ilmu terapan yang ada itu harus bisa dikembangkan. Jadi ilmu-ilmu terapan yang sudah ada ini dikembangkan lagi, syukur-syukur bisa menciptakan ilmu baru. Jadi tidak mandek di situ, tetapi justru selalu berkembang. Maka kalau teman-teman melihat di pendidikan tinggi, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini juga sudah dikembangkan pendidikan lanjutan bagi perguruan tinggi vokasi, yaitu sarjana terapan dan doktor terapan. Kenapa demikian? Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai representasi pemerintah meyakini bahwa ilmu terapan ini bisa dikembangkan secara lebih baik dan diterapkan dengan metode-metode baru. Lalu 20% itu pengalaman baru. Kenapa ini penting? Justru pengalaman inilah yang menciptakan orang untuk berkreasi secara lebih, untuk membuat produk, membuat pelayanan atau inovasi atau bisnis baru, itu melalui pengalaman yang
mereka terima. Itu. Makanya 20% kalian nanti dalam pengabdian masyarakat harus mampu untuk menciptakan pengalaman ini, pengalaman baru ini. Lalu yang keempat, 10% memberikan sarana bekerja baru. Kok bisa? Bisa, karena sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Misalnya sebagai contoh, mesin, lalu tools itu macam-macam. Kalau nanti teman-teman mendapatkan kaliper, nah di sini untuk berproduksi atau untuk menciptakan hal baru tadi, teman-teman juga perlu untuk berinovasi terhadap sarana yang ada. Dah bobotnya ini 10% dalam pengabdian masyarakat, dan itu yang menarik. Kenapa? Karena justru kalau kita melihat dari prodi perancangan, prodi manufaktur, mesin industri, dan juga mekatronika, mainan kita ada di sini. Bagaimana menciptakan sarana bekerja baru bagi industri-industri rekanan yang ada di ATMI. Itu nanti bisa secara real dalam kegiatan magang bagi program studi sarjana terapan. Berikutnya adalah membuat prasarana bekerja yang baru. Nah, prasarana itu apa sih? Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Dalam dunia teknik itu disebut PPIC. Nanti teman-teman akan mendapatkan pemahaman tentang PPIC itu di tingkat 2. Sementara di tingkat 1 Anda fokus saja pada basic mekanik dan basic pengetahuan teknik yang lain. Nah, kenapa prasarana ini penting bekerja? Karena inilah yang mendukung efisiensi dan efektivitas, teman. Orang dianggap mampu bekerja dan menciptakan daya guna atau bermanfaat itu jika dia bekerja secara efisien dan efektif. Tidak hanya duduk selama 8 jam sehari di awal, tetapi justru bagaimana terlibat dan bisa memanfaatkan 8 jam itu untuk terus produktif demi kemajuan bersama. Itu kata kuncinya. Lalu yang terakhir adalah kesejahteraan. Nah, dari konteks terus produktif tadi, ketika kita bisa memanfaatkan prasarana ini secara efisien dan efektif, hasil akhirnya adalah kesejahteraan. Tetapi ini bukan menjadi tujuan yang utama. Ya, hasil akhir itu, kesejahteraan itu menjadi bonus bagi kita ketika kita bekerja secara maksimal, tulus, dan ikhlas. Itu. Nah, makanya dalam konteks pengabdian masyarakat, yang muncul bukan lagi rasa kemanusiaan atau keadilan, justru bagaimana kita bersatu dan bermusyawarah. Karena apa? Karena konteks pengabdian masyarakat ini, kata kunci yang utama adalah bagaimana kita berkomunikasi, menciptakan dialog bersama dengan orang lain, sehingga kita mampu untuk menciptakan 6 hal yang tadi sudah saya sampaikan, baik dari sisi bisnis, ilmu terapan yang baru, pengalaman bekerja yang baru, dan yang lain sebagainya, sarana prasarana serta kesejahteraan. Nah, yang terakhir ini, moral force dan sumber pengembangan teknologi. Kenapa mahasiswa sekarang ini harus berpedoman pada moral force dan sumber pengembangan teknologi? Kata kuncinya ini, sikap masyarakat kampus, dalam hal ini kita, Anda, mahasiswa, dan kami, tenaga kependidikan, tidak boleh tercemar kepentingan politik. Sehingga apa yang kita buat itu benar-benar luhur dan mulia. Itu kata kuncinya. Nah, saya sudah membuat seperti analisa ya. Jadi karakter yang harus kita miliki dari sisi moral force dan juga pengembangan teknologi yang harus kita buat selama kita di
perguruan tinggi dalam hal ini teman-teman nanti selama di ADMI. Yang pertama adalah kemampuan analisa. Ini menjadi penting teman-teman. Kenapa kok menjadi penting? Justru di sini teman-teman diharapkan untuk bisa menggunakan berbagai macam metode ilmiah untuk membangun konsep-konsep ilmu yang nantinya berguna bagi teman-teman sendiri maupun bagi masyarakat luas ketika kalian terjun ke masyarakat. Lalu yang kedua, konstruktif. Mahasiswa ADMI nanti dalam tugas akhir diwajibkan untuk bisa membuat karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Atau dalam bahasa bisnis, produk dalam tugas akhir kalian harus bernilai jual, bernilai guna, bermanfaat itu. Nah, moral force yang ketiga, dinamis. Kenapa dinamis? Kita bisa lihat perkembangan zaman saat ini sangat cepat. Maka apa yang kita kerjakan harus terus-menerus bisa menyesuaikan dengan zaman. Harus terus-menerus bisa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang ada. Mampu beradaptasi dan mampu menyesuaikan sesuai kondisi. Yang keempat, dialogis. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi teman-teman memberi ruang untuk diskusi baik antara kita, kami, dosen dan instruktur, dan juga dengan mahasiswa, yaitu dengan kalian. Selain itu saya juga menambahkan dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang nanti akan Anda jumpai. Itu bisa di masyarakat PT yang ada di PT internal yang ada di ADMI, atau juga lembaga-lembaga atau startup bisnis yang ada di ADMI. Kalian bisa nanti belajar banyak di sini. Terus yang kelima ya ini ya, menerima kritik. Kenapa? Ini sangat penting. Kritik jangan dimaknai secara negatif, tetapi justru kritik ini kita maknai sebagai hal yang bisa membangun kalian, bisa menciptakan kalian menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu kita harus mampu untuk terbuka terhadap masukan, baik dari nanti instruktur, dosen maupun dari orang lain yang ada di sekitar kita. Yang keenam, menghargai prestasi. Kenapa ini penting? Justru ketika kalian di ADMI, saya tidak ngomong menakut-nakuti begitu ya, tapi justru di ADMI itu tekanan yang muncul akan sangat hebat. Apalagi bagi mahasiswa yang bukan berasal atau tidak berlatar belakang SMK. Di tingkat awal nanti kalian di basic mekanik, kalian akan dituntut untuk presisi. Sementara ketika kalian berusaha keras untuk mencapai tingkat kepresisian itu, kadangkala kita akan mendapatkan banyak sekali tekanan. Karena itu, memberikan apresiasi di setiap capaian yang kalian dapatkan itu sangat penting. Itu akan membantu teman-teman untuk memotivasi teman-teman sendiri. Sebagai contoh misalnya, ketika kalian nanti di benchwork, di mana kalian misalnya ya membuat permukaan lengkung menjadi permukaan datar dengan mengikir sebuah benda keras, besi seperti itu, dan kalian diwajibkan untuk berdiri selama kurang lebih 5-8 jam sehari atau 40 jam per minggu. Lalu tahu-tahu logam itu tidak pernah mendatar atau tidak pernah menjadi lurus sama sekali. Rasanya bagaimana? Ada kelelahan di situ, ada frustasi di situ. Tetapi kalau kalian bisa memanfaatkan atau bisa menciptakan ini, bagaimana memberikan apresiasi bagi diri kita sendiri, saya yakin setiap capaian atau setiap kikisan dari besi itu adalah salah satu tetesan keringat yang memotivasi kalian. Jadi jangan lupa untuk selalu menghargai prestasi dirimu sendiri dan prestasi orang lain. Selanjutnya, bebas dari prasangka. Tidak plagiat. Kenapa ini penting? Justru kata kunci dari pendidikan vokasi adalah ini. Kemampuan teknologi itu tidak bisa ditiru.
kemampuan teknologi itu hanya bisa didapatkan melalui jam terbang. Karena itu, kebenarannya selalu didasarkan pada suatu kebenaran ilmiah. Selalu didasarkan pada praktek yang berkelanjutan. Tidak bisa disosialisasikan secara online atau secara daring. Justru teman-teman harus terlibat aktif dan merasakan setiap keringat dari proses mekanik atau proses pengembangan teknologi itu. Selanjutnya, menghargai waktu. Di sini jelas teman-teman akan diajari bagaimana untuk tepat waktu, presisi, efisien, dan efektif dalam setiap hal. Mulai dari masuk, penyelesaian tugas-tugas, maupun hal yang lain yang terkait dengan proses pendidikan kita. Selanjutnya, berorientasi pada masa depan. Orientasi pada masa depan itu adalah bagaimana cara kita untuk mengantisipasi zaman dengan perhitungan yang cermat, realistis, dan rasional. Perhitungan ini penting supaya Anda nanti punya jaminan terhadap masa depan yang kalian pilih. Jaminan terhadap konsep pengembangan diri yang teman-teman rancang sendiri, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Dan sebagai bonus tadi, kesejahteraan yang akan muncul ketika kalian mampu untuk fokus pada masa depan kalian. Selanjutnya adalah yang terakhir, bagaimana menjunjung tinggi tradisi ilmiah. Tradisi di pendidikan ATMI, pendidikan kolese yang diselenggarakan oleh imam-imam Serikat Yesus adalah menciptakan rasa persaudaraan, men and women with and for others. Teman-teman, di sini di ATMI, ketika kalian menjadi yang terbaik, kalian akan diingatkan untuk melihat yang kurang. Artinya, teman-teman harus mampu menolong orang-orang yang ada di sekitar kalian, terutamanya angkatan 53 ini, yang masih belum bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi jangan merasa bangga di ATMI kalau kalian sudah menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena ketika kalian menjadi yang terbaik di ATMI, kalian juga punya tanggung jawab untuk membantu teman-teman kalian yang kurang. Itu kalian pasti nanti diwajibkan untuk bagaimana caranya secara satu angkatan bisa saling bahu-membahu, tolong-menolong, memotivasi satu sama lain untuk berkembang bersama. Nah, itu dari sisi yang terbaik. Lalu dari sisi yang tidak terbaik atau yang kurang baik, bagaimana? Jangan minder. Beranilah untuk bertanya. Tradisi ilmiah kita, rasa persaudaraan, salah satunya adalah berani untuk bertanya, berani untuk menerima kritik, berani untuk terbuka terhadap masukan bagi diri kita sendiri untuk mengembangkan diri kita sendiri. Berani memberi kritik juga bagi orang lain. Itu, maka bagi yang kurang baik, mari ciptakan ruangan seluas-luasnya, bertanyalah seluas-luasnya bagi atau kepada semua orang. Kalau kurang jelas, bertanya, jangan diam saja. Jangan malah bertanya pada orang yang sama-sama tidak tahu. Info kurang jelas, infonya keluar dari mana misalnya? Oh, dari kepala bengkel, tanya kepada kepala bengkelnya. Terus kepala bengkel mengatakan, ini infonya dari Kaprodi, tanya kepada Kaprodinya, ketua program studinya. Kalau ketua program studi
masih kurang jelas, tanya lagi ke wakil direkturnya, seperti itu. Jangan malu untuk bertanya. Karena apa? Kami sangat terbuka untuk memberikan jawaban itu. Dan tradisi ilmiah kita adalah rasa persaudaraan. Coba nanti ketika di proses pembelajaran, baik teori maupun praktek, kita tidak pernah menggunakan kata pak atau bu. Yang ada itu adalah mas dan mbak. Itu karena apa? Karena ingin menganggap kita ini selevel, men. Kita ini bersaudara, tidak ada jarak umur di antara kita. Itu rasa persaudaraan ini yang perlu teman-teman tanamkan masing-masing, dan bagaimana angkatan 53 nanti bisa berkembang, bernyala sesuai dengan semangat teman-teman tadi. Nah, sebagai hal baru ini teman-teman, kenapa kok hal baru? Karena begini, konsep wawasan Nusantara itu selain Tridharma juga ada hal yang perlu kita jadikan sebuah frame atau tolok ukur yang jelas ketika kita berbicara tentang menciptakan kemajuan bagi bangsa kita. Nah, kenapa pertanian kita pilih? Karena saat ini yang terjadi itu konsep pertanian di Indonesia itu fokusnya hanya pada sawah dan menghasilkan padi. Terus kalau sawah dan padi itu tidak mendukung ketahanan pangan, yang muncul adalah ekspor. Itu penyakitnya. Nah, saat ini yang mau dibangun adalah ketahanan pangan secara protein. Maka perlu untuk membuat konsep pertanian terpadu agar lebih sustain. Kenapa tadi saya mengatakan ketahanan pangan terjadi hanya dibangun secara protein? Karena begini, ketahanan pangan itu harus disejajarkan, diselaraskan tidak hanya dalam dunia sawah, dunia padi juga, tetapi bisa dikolaborasikan dalam dunia peternakan, dunia perikanan, dunia pertanian dan perkebunan. Konsep pertanian terpadu seperti dalam bagan ini akan menjadi menarik teman-teman. Ketika kalian tidak hanya fokus pada pertanian tetapi juga pada pengembangan teknologi yang ada untuk mendukung pertanian itu. Nah, disinilah peran kita sebagai orang teknik itu dibutuhkan. Bagaimana menciptakan teknologi untuk mendukung pertanian terpadu, untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lain sebagainya. Mainan kita nanti ada di kampus 3, di kampus ARUP. Teman-teman nanti bisa bermain di sana. Nanti akan ada salah satu kegiatan yang juga mengajak teman-teman bertani, dalam tanda kutip ya, bertani, merancang konsep pertanian, merancang teknologi pertanian yang bisa kita kembangkan bersama. Dalam hal ini pertanian tidak langsung Anda diajak untuk masuk ke fakultas pertanian, tidak. Justru bagaimana dari sisi fakultas teknik seperti yang kita saat ini pelajari, mampu untuk mendukung pertanian yang lebih efisien, efektif, dan berdaya guna, bermanfaat. Itu. Nah, sebagai penutup, mudah-mudahan hal ini tidak menambah lebar dan menambah bingung teman-teman. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu inti pidato Presiden Soekarno. Dengan harapan di hati kami, dengan kekuatan di dada kami akan menyambut segala sesuatu yang membantu menyelamatkan hari depan anak-anak kami. Pidato ini dirangkum dalam satu buku
yang cukup tua yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan yang saat ini sudah tidak ada lagi, dalam buku yang berjudul Indonesia Berseru, 3 Saran dan 1 Kesan. Buku ini salah satu buku yang menciptakan ideologi atau menciptakan terminologi tridharma perguruan tinggi, dan 1 kesan itu adalah salah satu pesan kesan bagaimana keterlibatan mahasiswa untuk menjadi moral force bagi keberlangsungan negara ini. Buku ini berisi tentang pidato Presiden Soekarno ketika dia melakukan kunjungan di Eropa pada tahun 1956. Nah, dari buku inilah saya menyadur mengambil beberapa intisari terkait dengan wawasan Nusantara. Jadi konsep wawasan Nusantara ini tidak melulu keluar begitu saja. Justru konsep wawasan Nusantara ini dimunculkan oleh pendiri kita, founding fathers kita, untuk menjaga bagaimana bangsa ini bisa maju, bagaimana bangsa ini, bangsa Indonesia bisa berkembang. Apa yang kami tulis dalam PDF, materi yang kita bagikan, dan juga presentasi ini mudah-mudahan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana berwawasan Nusantara secara lebih dewasa dalam tingkat pendidikan selanjutnya, yaitu tingkat pendidikan tinggi. Dan teman-teman dianugerahi satu kemahaan, yaitu mahasiswa. Bagaimana Anda menjadi mahasiswa yang baik. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa pada presentasi berikutnya, kesempatan berikutnya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang menyinggung perasaan dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa tetap semangat, tetap sehat. Salam kami untuk keluarga di rumah, dan jangan lupa tetap bahagia. Selamat pagi, siang, dan sore. Sampai jumpa.